Oke, sekarang kita masuk ke aturan Woodward-Visser untuk senyawa-senyawa yang punya gugus benzen ya, yang ada benzennya gitu. Tapi masih terikat oleh aldehid. Maksudnya masih terikat dengan karbonil. Seperti apa untuk menghitung lambda max dengan aturan Woodward-Visser jika ketemu senyawa-senyawa yang memiliki benzen gitu ya di strukturnya dan terikat oleh karbonil. Nah, kita lihat di sini, ketika kalian nanti ketemu senyawa-senyawa yang ada benzennya, ada aturan atau kerangka utama yang harus kalian perhatikan, yaitu ini di sini ya. Nah, di sini ada benzen yang terikat oleh karbonil. Ini karbonil ya. Nah, ingat, benzen terikat karbonil. Jadi kalau dia hanya benzen saja, itu nanti beda lagi. Ini benzen yang terikat karbonil. Aturan Woodward seperti apa gitu ya. Ternyata ketika ada benzen yang terikat oleh karbonil, maka lambda max-nya bisa juga nih mengalami, atau senyawa ini bisa mengalami pergeseran, baik batokromik atau yang lain ya, yang kita udah pelajari sebelumnya. Jadi pergeseran itu seperti apa? Akan mempengaruhi lambda max-nya. Nah, pada struktur umumnya, kalian yang perlu perhatikan adalah substituen yang ada di benzen. Saya tandakan dengan R. Dan juga C karbonil yang terikat oleh C lain di sebelah kanan atau yang bukan berikatan dengan benzen. Kan ini C karbonil berikatan dengan benzen ya. Nah, C karbonil yang berikatan dengan senyawa lain di sini bisa C, kita kuncikan dengan lambang kode Z ya. Berarti ada Z dan ada R. Nah, apa perbedaannya? Seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau misalnya ada karbonil yang nanti dia terikat C-nya di sini itu atau nilai Z-nya ini, dia terikat oleh kromofor induk. Siapa kromofor induknya? Bisa Z-nya ini terikat dengan alkil. Kalau alkil berarti CH3 dan seterusnya, atau dia terikat dengan AR gitu ya, atau aril nanti dan seterusnya, maka lambda max-nya yang kita gunakan itu base-nya menjadi 246. Tapi nih, kalau misalnya Z-nya cuma terikat oleh H, berarti aldehid jadinya ya, C, O, terus ada H di sini. Nah, itu kita pakai base-nya 250. Tapi kalau Z-nya terisi oleh OH atau OR, di sini nanti ada OH, ini jadinya OH atau OR gitu ya. Maka nanti dia akan base-nya berubah jadi 230. Base-nya ini dulu, nah 3 ini gitu ya. Ketika kromofornya berubah. Nah, nanti untuk di benzen itu akan mengikuti aturan benzen, di mana aturan benzen ini ada aturan orto, meta, dan para ya. Ingat, orto, meta, dan para itu bedanya apa? Kalau orto substituennya akan terikat di 1, 2, meta itu adalah 1, 3, para berarti dia akan terikat di 1, 4 gitu ya. Jadi perbedaannya di sana. Dia pakainya orto, meta, atau para gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana sih kita menghitung gitu ya senyawa tersebut gitu. Semoga masih ingat ya orto, meta, para. Kalau orto berarti nanti seperti ini. Misalnya ini ada benzen. Kalau orto, misal ini C karbonilnya ada di sini. Maka substituen lain yang ini, yang ada di data ini nanti, itu beradanya di sini. Ini karena OH misalnya ya, ini orto. Kalau meta berarti nanti OH-nya di sini, gitu. Seperti ini berarti kalau OH-nya di sini orto, ini meta gitu ya. Ini C karbonil, gitu. Di sini berarti OH-nya. Maka itu meta. Kalau para berarti selanjutnya ya. Berarti ini C karbonil, berarti OH-nya di sini. Itu ya. Bisa ya membedakannya. Oke. Nah, kalau sudah bisa membedakannya, sekarang kita masuk ke data-data nilainya ya. Bagaimana sih data-data nilai dari penggunaan aturan benzen dari Woodward-Visser ini gitu. Nah, kita langsung ke contoh biar gampang. Intinya dulu ya, base-nya tadi udah tahu ya, base-nya. Nah, base-nya itu kan harus dari Z ini. Z ini apa? Kuncinya di Z ini. Jadi sebelah karbonil itu akan berikatan dengan alkil kah, H kah, atau OH, maka nilai base-nya berbeda. Nah, sekarang kita ke contoh biar lebih paham. Nah, ini ada satu contoh, dia minta hitung panjang gelombang maksimum dari senyawa ini.
ya. Pertama, ingat tadi kita tentukan karbonil. Oh, ini ada karbonil, kita tandain. Nah, kemudian kita lihat Z-nya di sebelah karbonil yang bukan benzen. Nah, sebelah karbonil yang bukan benzen siapa? Ternyata ada OH. Maka kalau ada OH, kita pakai base-nya yang ini, 230. Maka masuklah base-nya 230 nanometer. Nah, berikutnya setelah ngelihat OH, lihat nih di benzennya. Oh, benzennya meta substituennya para atau orto kah? Nah, perhatikan di sini C karbonil kita berada pada di posisi ini, ya. Maka kalau ini saya tandalkan 1 gitu ya, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti substituen NH2 terikat pada posisi 1 dan 4 dari karbonil kita. 1 dan 4 tadi kita sebutnya sebagai para. Nah, lihat substituen NH2. Ini NH2, posisi para ada di sini. Maka nilainya adalah 58. Tinggal dimasukkan, terus dijumlahkan, maka hasil lambda maksimumnya adalah 288. Gampang? Ya, gampang ya. Oke, kalau sudah bisa, kita coba latihan di soal biar lebih bisa memahami. Ini dia soalnya, ada 3 contoh soal, silakan dicatat, kemudian dikerjakan. Ingat yang pertama, tentukan dulu karbonilnya, kemudian C yang di sebelah karbonilnya Z-nya berbentuk apa untuk menjadi base kita. Kemudian nanti baru tentukan di benzennya, apakah dia substituennya ada di posisi orto, meta, ataupun para ya. Oke, itu saja untuk benzen. Silakan dikerjakan soalnya. Sampai ketemu lagi.